Eps ke-63, Velak sakit. Sudah. Velak menghela nafas panjang penuh kelegaan dengan kedua mata yang menutup. Dia melirik bahu sebelah kirinya yang sudah kembali tertutup kain kasa. Jangan banyak gerak dulu. Kamu perlu istirahat beberapa waktu. Dokter Seto mengingatkan sembari sibuk memasukkan alat-alat medisnya. 2 bungkus obat ia taruh di meja samping ranjang. Minum ini kalau masih mau hidup. Velak melirik sahabatnya yang sekarang tertawa kecil dengan wajah yang ingin ngomel. Ya sudah, aku pergi. Ada janji sama Lousa. Pamitnya, menenteng tas medisnya. Cari bini makanya, biar pas sakit begini ada yang rawat. Velak mendesah malas. Keluar! Usirnya. Seto hanya tersenyum dengan gelengan kecil, lalu melangkah keluar dari kamar Velak. Sempat bertegur sapa dengan Big Mina ketika berpapasan di bibir pintu. Tuan, saya tadi beli sop iga. Saya ambilkan makan ya? Bimina menawarkan. Velak mengangguk lemah. Sedikit saja, Big. Big Mina mengangguk dan berlalu pergi. Velak meraih ponselnya yang ada di atas kasur, sampingnya. Mengusap layar ponsel berharga mahal itu. Tak ada cat yang penting, hanya ada beberapa cat dari Ebil yang menyampaikan jika banyak pelanggannya yang protes tentang tutupnya bisnis gelap itu. Derti. Sedikit terkejut saat ponselnya berdering dengan tiba-tiba. Velak menggeser tombol warna hijau di layar sana, lalu menempelkannya ke telinga. Vel, nanti malam pulang ke rumah. Suara Tian di seberang telepon sana membuat kening Velak berlipat. Ada apa? Tanyanya, tentu saja heran. Ena mengadakan reuni dengan teman-teman semasa kuliahnya dulu. Ada beberapa teman Ena yang masih single. Mungkin kamu cocok dengan salah satu dari mereka. Tanpa basa-basi Tian mengutarakan tujuannya. Velak mendesah malas. Aku sedang tak enak badan. Aku ingin istirahat di rumah. Di seberang sana Tian terdengar mendengus. Ayolah, Vel. Kamu gak akan bisa menutup luka di masa lalu jika kamu tak mencoba membuka pintu dan membiarkan orang baru masuk. Velak tak menyahuti, karena ini bukan kali pertama kakaknya mencarikan jodoh. Dan selalu sama, dia pasti akan menolaknya. Ini sudah 20 tahun berlalu, Vel. Davita pasti juga sudah tak mengingatmu, dia sudah bersama dengan keluarga kecilnya. Apa kamu tak ingin menunjukkan padanya jika kamu bisa bahagia setelah penghinaan keluarganya itu? Kembali suara Tian masuk ke dalam pendengaran. Aku sudah tak memikirkannya lagi, Kak. Balas Velak. Tian terdengar tertawa. Jangan munafik. Mungkin kamu bisa membohongi orang lain, tapi tidak dengan aku. Aku mengenalmu dari kecil, Vel. Kamu sekarang sudah memiliki segalanya, waktunya untuk bahagia, kan? Sekarang aku sudah bahagia, Kak. Haha, bahagia seperti apa yang kamu maksud, Han? Velak memejamkan kedua matanya. Aku sudah menemukan anak kandungku, Kak. Anak? Tanya Tian, bingung, tak percaya. Anak dari mana? Kamu masih ingat, kan? Dulu aku meminta papa melamarkan Davita setelah kami lulus SMA. Itu karena dia tengah hamil. Kupikir setelah aku dan Davita jujur tentang janin yang Davita kandung, keluarganya akan merestui. Tapi ternyata mereka justru membawa Davita pergi. Mereka mengungsikan Davita ke kota lain. Lalu membawanya kembali setelah Davita melahirkan anak kami. Velak menjeda, dia menarik nafas dalam. Di seberang sana pun, Tian tetap diam mendengarkan cerita adiknya. Karena di dunia ini, keluarga yang dia miliki hanya bersisa Velak saja. Awalnya aku sakit hati karena Davita bilang jika dia telah menggugurkan kandungannya. Belum lama aku mengetahui dan bertemu dengan anak lelakiku. Aku tak ingin memikirkan pernikahan, karena bagiku mengganti waktu 20 tahun yang terbuang itu lebih penting daripada sebuah pernikahan. Vel, dia seumuran dengan Faith.
Tanya Tian setelah lama mereka berdua saling diam. Velak mengangguk samar, seakan Tian bisa melihat anggukannya itu. Lebih tua anakku setahun, tapi saat ini mereka sama-sama kelas 12 SMA. Oh ya, dia adalah lelaki yang waktu itu ditolong Fate. Jelas Velak, lalu menatap ke arah pintu sana. Taruh di meja dulu. Suruhnya pada Big Mina. Kapan-kapan, aku ingin bertemu dengannya. Bawa dia pulang ke rumah utama. Haham? Jawab Velak dengan sunggingan senyum. Ya sudah. Istirahatlah yang cukup jika memang kamu sedang sakit. Velak menarik ponsel setelah telepon dimatikan oleh kakaknya. Dia menaruh ponselnya di atas kasur dan mulai mengambil mangkuk berisi sop iga sapi yang sudah disiapkan oleh Bibik. Menyendiri terlalu lama itu bukan karena masih cinta dan mengharapkan untuk bisa merangkai kehidupan berdua. Tetapi waktu yang telah lama itu adalah cara seseorang untuk mengobati luka. Tidak bisa membuka hati, bukan berarti tetap meratukan dia di dalam istana hatinya. Tetapi itulah cara seseorang bahagia dengan pilihannya. Apalagi Velak sekarang sudah bisa bertemu dengan Cakra. Dengan anak yang lahir dari cinta pertama dan wanita yang pernah sangat ia cintai. Saat ini, hanya Cakra yang dia pikirkan. Sama sekali tak ada keinginan untuk memulai sebuah rumah tangga. Terlebih mengingat Cakra yang tak mendapatkan kasih sayang sejak kecil. Dia juga tak mau jika kasih sayangnya nanti akan terbagi dengan wanita lain. Dia ingin Cakra mendapatkan kasih sayang yang cukup darinya. Leta turun dari boncengan setelah motor Cakra berhenti di garasi rumah. Dia menyimpan helm di tempat penyimpanan yang memang disediakan di garasi. Lalu melangkah untuk masuk ke dalam. Leta celikukan, mencari seseorang yang mungkin ada di dalam rumah. Sedikit terlonjak saat ada tangan yang jatuh di pundaknya. Cakra, ngagetin. Ngomongnya, menatap Cakra yang merangkulnya. Suami lo di sini. Lo celikukan nyari siapa? Tanya Cakra, menjapit wajah Leta dengan satu tangan, membuat bibir Leta jadi mengerucut. Lalu dengan sembarangan Cakra mengecup bibir itu, hanya sekilas karena Leta langsung menarik tangan Cakra. Perasaan motor sama mobil punya papa ada di garasi. Kok orangnya nggak ada? Cakra jadi mendesah. Nei, cuma nanyain doang. Cakra, dia kan sekarang orang tua kita. Leta menjelaskan maksudnya sebelum Cakra ngomel. Non, Mas, sudah pulang. Big Mina menyapa saat baru saja keluar dari dapur. Mau disiapkan makan? Atau mau makan nanti malam sekalian? Bi, Papa kemana? Tanya Leta, karena memang sejak pagi dia belum melihat papa mertuanya. Secara ya, dia juga tahu kalau Velak itu sama seperti Cakra yang dulu sering kejar-kejaran sama orang-orang kejam. Jadi kalau dia khawatir, itu sudah sangat wajar. Tuan ada di kamar, Non. Jawab Bibik seadanya. Leta menarik tangan Cakra, melepaskan diri dari rangkulan suami. Melangkah cepat menuju ke arah Velak. Pak, aku masuk ya? Ngomongnya di depan pintu setelah mengetuk pintu beberapa kali. Jangan sembarangan masuk, Elah. Gimana kalau pas lo masuk, dia pas lagi ngelepas celana? Mau lo bantuin? Omel Cakra yang sekarang berdiri di samping Leta. Di dalam kamar sana, Velak jadi tertawa kecil mendengar omelan Cakra. Dia menatap ke arah pintu kamarnya yang tertutup rapat. Masuk saja, Lat. Suruhnya. Detik kemudian pintu kamar terbuka, lalu ada Leta yang melangkah masuk dan disusul dengan Cakra yang membuntuti dengan kedua tangan berada di saku celana. Terlihat begitu nyata kedua mata Leta yang melebar melihat bahu sebelah kiri Velak yang ditutup kain kasa. Papa kenapa? Tanyanya, melangkah mendekat dan mengambil duduk di tepi ranjang. Velak mengusap penutup luka itu. Udah nggak apa-apa. Tadi Papa udah panggil dokter ke sini. Jadi sejak semalam Papa udah sakit? Leta memastikan. Bibirnya jadi melengkung ke bawah saat melihat anggukan dari Velak. Cakra tahu? Tanyanya,
lalu melirik Cakra yang membuang muka. Lo tuh ya, lihat orang tua sakit, bukannya diurusin, malah diumpetin. Leta memukul kaki Cakra yang berdiri di sampingnya. Velak tersenyum melihat kekhawatiran Leta. Ini udah nggak apa-apa kok, Lat. Semalam Cakra juga kok yang ngobati lukanya. Dia juga sempat buatin air hangat sebelum papa tidur. Dari semalam papa baru makan sekarang? Tanya Leta, menatap mangkuk yang masih ada di pangkuan Velak. Velak ikut menatap mangkuknya. Ya, tadi pas dokternya pergi Big Mina ngantar makanan ini. Astaga, sini biar aku suapi. Leta sudah mengulurkan kedua tangan, akan mengambil alih mangkuk yang Velak pegang. Jangan kelewatan deh, Nay! Cakra langsung menarik tangan Leta, bahkan Leta sampai berdiri dan menjauh dari Velak. Gue nggak izinin lo dekat-dekat sama dia. Leta sudah mengerucutkan bibir, melirik papanya yang tentu memerhatikan. Cakra, gue pergi keluar sana. Suruh Cakra memotong kata yang akan keluar dari bibir Leta. Cakra, biar gue yang suapi dia. Keluar sana! Putus Cakra. Kedua mata Leta jadi mengerjap dengan bibir yang mulai mengukir senyum. Beneran? Papa disuapi? Cakra berdecak dengan wajah kesalnya. Iya, biar lu puas. Leta tertawa kecil, melirik papanya. Aku keluar dulu ya, Pa. Cekaka, masih centil juga. Cakra menarik tangan istrinya, membawanya keluar dari kamar Velak. Begitu Leta keluar, Cakra menutup pintu dari dalam. Dia melangkah mendekati Velak yang menatapnya dengan bibir menahan senyum. Sengaja kan, gak pakai baju buat ngegoda bini gue? Tuduh Cakra, memerhatikan tubuh polos Velak yang memang belum sempat pakai baju. Velak tertawa kecil. Dari semalam papa belum sempat ambil baju. Bangun juga belum lama. Hele, caper! Ledek Cakra mengambil mangkuk dari pangkuan Velak. Ini sopi gaya? Gumamnya setelah melihat yang dia sendok. Kenapa? Tanya Velak, ikut menatap ke arah sendok di tangan Cakra. Tadi pagi gue nyuruh Bibik beli daging kambing. Kok ini sapi? Lanjut Cakra, lalu mengarahkan sendok ke mulut Velak. Velak jadi tersenyum melihat wajah Cakra. Ia memang sukanya ngomel dan marah-marah, tapi sebenarnya cukup perhatian, kan? Eps ke-64, kepengen. Leta menjatuhkan tubuh lelahnya di atas kasur setelah mandi. Dia baru pulang dari sekolah dan di sekolahan tadi ada 2 mata pelajaran yang cukup menguras otak. Leta memejamkan mata dengan hembusan nafas panjang. Kembali bangun saat mengingat ponsel. Udah sewajarnya kan, siapapun pasti akan memainkan benda itu ketika sedang senggang. Leta mengusap-usap layar, membawanya kembali tiduran di ranjang. Bibirnya menipis membaca chat yang sudah beberapa menit lalu masuk ke HP-nya. Lat, jalan yuk. Atau lo ke panti deh. Entar kita ketemuan di panti. Gue kangen jalan sama Elo. Semenjak lo pindah, kita udah gak pernah ketemu tahu, Lat. Lo juga, chat gue jarang lo bales. Telepon juga gak pernah diangkat. Lo udah punya cowok ya? Padahal gue udah nembak lo duluan lo, Lat. Gue nya lo gantung gini, masa yang baru langsung lo terima? Haft. Leta mendesah kasar dengan bibir yang melengkung ke bawah. Chat dari Faith kali ini memenuhi notifikasi. Besok pagi jogging di taman kota, Lat. Sama Rosa dan yang lain juga. Kali ini chat dari Raiden yang membuat kening Leta jadi berlipat. Jogging pagi emang gak ada salahnya sih. Apalagi kan sama Rosa, Dira dan pasti juga ada si Lenny. Mungkin Farel dan yang lain juga ada. Oke San Raiden. Chat yang dikirim Leta langsung centang 2 berwarna biru. Tak terlalu mempedulikan keterangan profil milik Raiden yang masih mengetik, Leta kembali masuk ke chatroomnya dengan Faith yang ada chat spam masuk lagi. Lat,
Lo udah gak mau lagi temenan sama gue? Jari Letta mulai menekan beberapa huruf. Sekarang gue udah gak bisa bebas kayak dulu, Kak San Kak Fade. Letta membuang nafas, dunianya terasa udah penuh sama masalah Cakra dan pelajaran di sekolah. Untuk yang lain, bahkan keinginannya sendiri, Letta sampai gak pernah memikirkannya. Dia menatap plafon kamarnya. Membiarkan saja ponselnya bergetar karena ada chat yang masuk. Beneran sia, dia sekarang gak punya keinginan apapun. Kalau pas di sekolah ya mikirin pelajaran. Kalau di rumah, sudah pasti mikirin papa mertua dan suaminya. Dan ya, sekarang tujuan hidupnya adalah mereka berdua. Asal mereka berdua bahagia, Letta pun akan merasakan hal yang sama. Ceklek. Letta jadi menatap ke arah pintu yang dibuka dari luar. Di sana Cakra melangkah masuk dan langsung menutup pintunya. Cowok ganteng itu melemparkan tasnya di atas meja belajar, melepas sepatu dan baju seragamnya. Mengedipkan satu mata saat tatapannya bertemu dengan kedua mata Letta. Cakra melangkah menuju ke kamar mandi untuk mencuci kaki dan sudah pasti mencuci tangan serta mukanya. Letta jadi berkedip-kedip, dia langsung beranjak bangun dan berlari keluar dari kamar. Nei! Letta cekikikan mendengar teriakan yang masih terdengar sebelum pintu kamar menutup. Dia keluar ke teras samping, duduk di samping kolam ikan yang ada air mancurnya. Menoleh, menatap ke arah pintu kamarnya yang terbuka. Lalu tertawa melihat Cakra yang melangkah ke arahnya. Ngapain kabur, Han? Cakra menjapit hidung mancung Letta, lalu kedua tangan mengungkung Letta. Letta hanya tersenyum, memejamkan mata saat Cakra mengecup bibir. Papa gimana? Udah baikan, kan? Tanyanya. Cekaka, ngapain mikirin dia sih? Kesal Cakra dengan berdecak. Letta tertawa geli lihat muka cemburunya Cakra. Tangannya mendarat di pinggang Cakra. Cakra, gue tuh sejak kecil gak punya orang tua. Punya sih. Tapi gue gak bisa ingat keseruan sama orang tua karena cuma sampai gue umur 5 tahun doang. Setelahnya gue tinggal di panti asuhan bareng sama banyak anak-anak. Di situ gue berbagi kasih sayang. Dulu waktu kecil pernah pengen banget diadopsi sama orang biar bisa dapat kasih sayang dan bisa makan apa aja yang gue pengen. Lo tahu nggak, gue sempet nolak pas Mama Yulia sama Papa Haidar ngambil gue. Tapi ya, kayak yang lo bilang itu. Mereka udah ngasih uang banyak di panti. Makanya, mau nggak mau gue harus ikut mereka. Dan, pas tahu gue nikah sama Elo, terus lihat Elo yang ganas banget. Ngatain suami gitu banget, Nei! Sahut Cakra, memotong cerita Letta dengan tangan yang menjewer pipi Letta. Letta jadi tertawa kecil. Ya emang lo kan kayak gitu. Gak nyadar emang? Cakra tersenyum saja dengan kedua mata yang menatap wajah cantik istrinya dengan tatapan memuja. Nah, makanya gue tuh seneng banget bisa ikut Papa Velag. Dari dia, gue beneran ngerasa dapat perhatian seorang papa dan kasih sayang orang tua ke anaknya. Apalagi kalau lihat papa lagi ngobrol dan nasehatin Elo. Dia kelihatan peduli banget sama Elo, Cakra. Lanjut Letta, bercerita. Letta mengecup bibir Cakra sekilas. Gak usah cemburu gitu. Gue tuh sayang sama Papa Velag juga sebagai orang tua. Gue kan udah ada Elo. Cakra memiringkan kepala, lalu mengecup bibir Letta, sedikit melumatnya. Iya, Elo anggapnya gitu. Gimana kalau dia nganggapnya lain? Letta memukul perut Cakra pelan, dia memejamkan mata saat Cakra kembali mengecup bibirnya. Kok lo bisa punya pikiran kayak gitu sih? Ige. Tangan Letta mencengkram kaos Cakra di bagian perut saat bibirnya kembali disesap. Dia itu umurnya udah hampir 40 tahun, Lat. Dan di umur segitu, dia masih belum nikah. Pasti aja dia bakalan baper kalau ada yang ngasih perhatian. Secara ya, dari sejak gue kenal sama dia, gue belum pernah lihat dia bawa pacarnya atau temen cewek yang dekat. Jelas Cakra setelah melepaskan pagutan. Tangannya bergerak lembut, mengusap sisa salivanya yang ada di bibir Letta.
Itu karena papa nggak bisa move on dari pacarnya pas SMA dulu. Papa pernah cerita sama gue. Igmim. Leta memejamkan mata lagi, menikmati ciuman Cakra. Cakra? Pekik Leta saat tangan Cakra sudah mirimas salah satu dadanya. Ke kamar yuk, Nay. Ajaknya, menatap ke arah dada Leta yang tentu saja tertutup kaos. Penetenai. Rengek cowok mesum itu. Leta tak menolak, mengikuti langkah kaki Cakra yang menyeret tangannya menuju ke kamar mereka berdua. Velak membuka pintu kamar lebar saat dua anak itu sudah menutup pintu kamar. Dia menggelengkan kepala karena sempat melihat kelakuan Cakra. Bikin pengen. Gumamnya, ngomong sama bayangannya. Velak kembali masuk ke dalam kamar, tadi sudah membasuh diri, jadi sudah tak bau keringat. Mengambil jaket, lalu memakainya. Dia menyambar kunci mobil dan melangkah keluar dari kamar. Menyendiri selama puluhan tahun, bukan berarti dia adalah sosok yang polos juga. Terlebih dunianya memang ada di garis yang gelap. Jadi, soal kebutuhan batin, jangan pernah ditanyakan. Mobil pribadinya berhenti di parkiran sebuah klub malam yang malam ini cukup ramai karena malam weekend. Velak melangkah santai memasuki klub itu. Dia menuju ke meja bertender dan memesan segelas minuman alkohol. Meneguk minumannya sedikit, menatap ke arah lantai dan sasana yang tentu saja penuh oleh manusia-manusia pecinta dunia malam. DJ-nya baru? Tanyanya pada si bertender dengan sedikit berteriak. Iya, bos. Baru kemarin malam masuk. Jawab si lelaki sembari menatap ke arah DJ perempuan yang memakai kaos tipis warna putih di atas sana. Tatapan Velak tak beralih dari gadis cantik yang beberapa kali mengangkat tangan dengan senyum lebar di atas panggung sana. Musik yang dia ciptakan memang cukup enak dinikmati. Dan wajah gadis itu juga tidak membosankan. Sekitar 30 menit gadis cantik dengan hot pants di atas paha itu turun. Berganti dengan DJ yang sudah biasanya main di klub ini. Velak terus mengawasinya, sampai akhirnya dia beranjak dari duduk dan melangkah keluar dari lantai dansa ini, membuntuti 3 lelaki yang mengikuti si gadis tadi. Brengsek! Maki si gadis dengan tangan bergetar menampar pipi salah satu lelaki yang mengikutinya. Lah, ditawar marah. Tapi mainnya ke klub. Gimana sih, Mbak? Balas si lelaki. Seretajan apa? Usul salah satunya. Ah! Lepasin! Bangsat! Teriak si gadis saat tangannya ditarik oleh 2 lelaki. Sementara lelaki yang satunya menekan remote mobil, lalu membuka pintu bagian belakang. Berhenti! Seru Velak, berdiri di belakang mereka. CKK, nggak usah ikut campur deh. Lelaki yang sepertinya seumuran dengan Velak mencibirkan bibir. Masuk cepat. Yang satunya mendorong si gadis untuk masuk ke dalam mobil. Ah! Bajingan! Umpat Velak, dia melangkah maju, menarik kerah jaket si lelaki yang memakai anting. Bhuk! Bhuk! Velak terjatuh saat ditendang dari belakang, tapi dia tetap bisa kembali bangkit. Ingatkan, kalau dia ini baru saja bangun dari tidur. Dan baru tadi siang lukanya dijahit, lalu sekarang sudah adu tinju di klub gara-gara kepengen sama Cakra. Bahah. Tolong! Tolong! Teriak si gadis saat melihat Velak yang dikeroyok. Ketiga lelaki itu beranjak pergi saat ada banyak orang yang menghampiri. Om, nggak apa-apa, kan? Tanya si gadis, menatap Velak dengan tatapan khawatir. Velak menggelengkan kepala, tangannya bergerak mengusap sudut bibir yang mengeluarkan darah. Aku bantu obati. Di dalam sana kayaknya ada obat luka. Ngomong si gadis. Velak menahan tangan gadis itu ketika hampir menariknya kembali masuk ke dalam klub. Di mobilku ada obat. Si gadis terlihat bengong, tapi menurut saat Velak menariknya, membawanya masuk ke dalam mobil. Nih!
Velak mengulurkan kotak obat kecil yang memang dia sediakan di dalam mobil. Si gadis menerimanya, membuka dan mengambil kapas. Lalu dengan begitu hati-hati dia mengusap kapas itu ke sudut bibir Velak. Velak diam, menikmati wajah cantik yang baru ia lihat pertama kali. Pelan tangan Velak mengusap wajah cantik itu, membuat usapan di sudut bibirnya jadi berhenti. Si gadis balas menatap wajah Velak, diam saja saat bibirnya dikecup pelan. Lalu kecupan yang kedua, sedikit lebih lama dari yang pertama tadi. Dia mulai memejamkan mata saat bibirnya disap, lalu membalasnya, menyambut lidah Velak yang menyapa lidahnya. "Siapa namamu?" tanya Velak setelah ciuman panas itu ia tarik. "Aileen," jawab si gadis, lalu kembali memejamkan matanya saat bibir Velak mendarat lagi di bibirnya. Eps ke-65